Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji tema yang cukup penting ya di dalam salah satu kitab yang sangat masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mensyarah ya, atau menjelaskan salah satu kitab yang bermazhab Syafi'i juga yang berjudul Al-Muhazzab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syairazi. Jadi dalam kitab ini kita akan membahas tema terkait dengan sujud. Yang lebih spesifik di sini adalah bagaimana seharusnya ketika kita sujud itu apa yang didahulukan ya. Apakah lutut terlebih dahulu diturunkan atau diletakkan di tempat sujud atau tangan terlebih dahulu. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan secara detail pendapat-pendapat para ulama, begitu juga penjelasan terkait dengan perbedaan-perbedaannya. Dan selain itu Imam An-Nawawi juga, karena beliau juga seorang pakar hadis ya, beliau juga mengemukakan pendapat-pendapat para ulama ini berdasarkan dalil masing-masing. Nah, kita akan mencoba langsung membahas di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Di sini di jilid 3 halaman 395. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Berkata al-musannif, maksudnya di sini adalah Al-Imam Asy-Syairazi di dalam kitab Al-Muhazzabnya, ini matannya ya. Rahimahullahu taala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Wal mustahabbu, dan yang disunahkan, ayyadu'a rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. Yang disunahkan itu adalah ketika kita sujud meletakkan terlebih dahulu kedua lututnya, baru kemudian kedua tangan, lalu diikuti dengan dahi, kemudian terakhir itu ada hidung. Kenapa? Lima ruya Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu. Jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hajar, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il ini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangan beliau. Wa idza nadakha, dan apabila beliau akan bangkit ya dari sujud itu, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Beliau mengangkat terlebih dahulu tangannya, baru kemudian mengangkat lututnya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hajar sebagai argumentasi bahwa yang diletakkan terlebih dahulu itu adalah kedua lutut. Fa in wada'a yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, di dalam matan kitab Al-Muhazzab ini beliau mengatakan, Imam Asy-Syairazi, jikalau meletakkan kedua tangan terlebih dahulu baru kemudian meletakkan kedua lutut, ajaza, maka boleh ya, artinya sah sujudnya. Illa annahu tarakal hay'ah. Akan tetapi tata cara seperti itu meninggalkan sunnah hayat di dalam sholat. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syairazi. Jadi di dalam sholat itu ada namanya sunnah hayat, ada juga namanya sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu adalah sunnah-sunnah yang jika ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, sedangkan sunnah hayat itu kalau kita tinggalkan maka kita tidak wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, itu tadi matan dari kitab Al-Muhazzab karya Imam Asy-Syairazi. Sekarang syarahnya atau penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Asy-syarhu, penjelasan. Mazhabuna, jadi mazhab kami, kata Imam An-Nawawi, maksudnya di sini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i? Annahu yustahabbu ayyuqaddima fis sujudi rukbataini. Jadi disunahkan dalam mazhab Syafi'i itu yang didahulukan ketika sujud adalah meletakkan rukbatain, kedua lutut terlebih dahulu.
summal yadain, baru kemudian kedua tangan, summal jabhata wal anfa, baru kemudian dahi dan diikuti dengan hidung. Qala Tirmizi wal Khattabi, Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam Al-Khattab berkata, wa bihadza qala aksarul ulama'i. Jadi dengan argumentasi ini para ulama kebanyakan mengikut kepada pendapat ini, yaitu lebih dahulu meletakkan lutut baru kemudian tangan. Wa hakahu aidan al-Qadi Abu Thayyib an 'amatil fuqaha. Begitu juga Qadi Abu Thayyib itu menukil dari mayoritas ulama fikih terkait dengan tata cara yang tadi. Wa hakahu Ibnul Munzir an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga Ibnu Munzir meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Wan Nakhai wa Muslim bin Bashar wa Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad wa Ishaq wa ashabir ra'yi qala. Imam An-Nakhai, Muslim bin Bashar, Sufyan ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan wa ashabir ra'yi. Ashabir ra'yi di sini maksudnya adalah mazhab Hanafiyah ya. Karena mazhab Hanafi itu sangat kuat sekali di dalam menggunakan ra'yunya atau logikanya di dalam memutuskan hukum. Qala, apa kata ulama-ulama yang tadi, imam-imam yang tadi? Wabihi aqulu. Nah, dengan pendapat inilah kami menetapkan tata cara sujud, yaitu meletakkan lutut terlebih dahulu baru kemudian tangan. Wa qala al-Auza'i wa Malik. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama ya. Al-Imam Auza'i dan Imam Malik berpendapat bahwa yuqaddimu yadaihi ala rukbatayhi. Nah, tadi yang awal mengatakan yang diletakkan terlebih dahulu itu adalah kedua lutut, baru kemudian tangan. Sedangkan Imam Al-Auza'i dan Imam Malik berpendapat yang didahulukan itu adalah kedua tangan, baru kemudian kedua lutut. Wahya riwayatun an Ahmad. Ini riwayat dari Ahmad. Ada lagi pendapat yang lain. Jadi tadi dua pendapat tadi sudah disebutkan. Sekarang ada lagi pendapat. Waruya an Malik. Diriwayatkan juga dari Malik, annahu yuqaddimu ayyuhuma sya'a wala tarjih. Jadi silakan mau mendahului tangan terlebih dahulu tidak apa-apa, atau mau mendahulukan lutut terlebih dahulu juga tidak masalah. Ini tidak ada yang lebih kuat secara kesunahannya menurut Malik ya. Lalu wahtajja liman qala bi taqdimil yadaini bi ahaditsin. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat bahwa mendahulukan kedua tangan itu dibanding dengan kedua lutut, itu argumentasinya juga dengan banyak hadis ya. Waliman qala bi aksihi bi ahadisin. Begitu juga orang yang berpendapat sebaliknya, yaitu meletakkan lutut terlebih dahulu baru tangan. Itu juga argumentasinya banyak dari riwayat-riwayat hadis. Wala yazharu tarjih ahadal mazhabaini min haisul sunnah. Akan tetapi tidak ada yang lebih jelas ya, yang lebih kuat yang mana dari kedua pendapat tadi itu dari segi kesunahannya ya. Jadi dua pendapat tadi itu tidak ada yang lebih kuat secara kesunahannya. Walakinni, nah, menurut Imam An-Nawawi, akan tetapi azkurul ahaditsal waridata min janibaini. Jadi walaupun tidak ada kedua pendapat ini tidak ada yang lebih kuat secara kesunahan, tapi di sini saya akan menyebutkan, kata Imam An-Nawawi, hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan argumentasi atau hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan dalil dari dua pendapat ini. Wa maqila an Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu. Salah satunya di sini adalah riwayat dari Wa'il bin Hajar yang mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iza sajada wa du'a rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi riwayat ini mengatakan bahwa Wa'il pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sujud, beliau itu meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, baru kemudian tangan. Ini pendapat yang pertama ya. Dari argumentasi pertama, bahwa yang diletakkan terlebih dahulu itu adalah kedua lutut. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairihim wa ghairuhum qala Tirmizi huwa hadisun hasan. Jadi hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan imam-imam hadis yang lain.
Nah, dalam hal ini kemudian Imam At-Tirmizi mengatakan huwa hadisun hasanun. Nah, hadis ini kualitasnya itu adalah hadis hasan. Nah, di dalam ilmu hadis itu memang ada beberapa ketentuan ya, atau ada beberapa apa namanya, kualitas hadis yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ada yang namanya sahih, ada hasan, ada dhaif. Dan terakhir itu maudhu'. Jadi yang disebut dengan hadis hasan itu adalah kita coba memahami hadis sahih terlebih dahulu. Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan ma'ittasala sanaduhu binaqli adlin dhabit min ghairi syazzin wala ilalin. Hadis yang diriwayatkan yang bersambung sanadnya dengan diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit. Nah, dobit di sini maksudnya itu adalah orang yang kuat hafalannya, baik itu hafalan apa namanya, secara kitabi, nulis, atau hafalan memang secara lisan. Min ghairi syazzin wala ilalin, tanpa ada kejanggalan di dalam hadis itu, begitu juga tanpa ada ilat. Ya. Nah, ini yang disebut dengan hadis sahih. Bagaimana dengan hadis hasan? Hadis hasan itu cuman kurangnya di satu, apa? Qalilud dabti, yaitu kurangnya hafalan dari ulama hadis tersebut, sehingga kemudian derajat hadisnya menjadi turun dari sahih menjadi hasan karena kurang hafalannya atau kurang kuat hafalan dari ulama hadis itu. Nah, kualitas hadis ini menurut Imam At-Tirmizi adalah hadisun hasanun. Hadis hasan, tetapi hadis hasan itu dapat dijadikan sebagai landasan dalil ya, sama dengan hadis sahih. Baik, kita lanjut. Wa qala al-Khattabi. Nah, kata Khattab, Imam Al-Khattabi mengatakan huwa asbatu min hadis taqdimil yadaini. Nah, hadis ini menurut Imam Al-Khattab adalah ini lebih kuat dibanding hadis yang mengatakan bahwa yang diletakkan terlebih dahulu ketika sujud itu adalah kedua tangan. Wa huwa arfaqu bil musalli. Kenapa? Karena hadis ini atau karena tata cara ini itu lebih mudah dilakukan oleh orang yang sholat. Wa ahsanu fi syakli, begitu juga lebih bagus ya bentuknya atau terlihatnya. Wa ra'yil ain, begitu juga ketika terlihat mata itu lebih elok dengan tata cara meletakkan lutut terlebih dahulu baru kemudian kedua tangan. Baik, kita lanjut. Wa qala Daruqutni, Imam Daruqutni berkata, qala Ibnu Abi Dawud, beliau mengutip riwayat dari Imam Ibnu Abi Dawud ya. Wada'a rukbataini qabla yadaini. Jadi hadis yang mengatakan meletakkan lutut terlebih dahulu baru kemudian apa namanya, kedua tangan, tafarrada bihi Syarik Al-Qadi an Ibni Kulayb. Jadi ini diriwayatkan secara mandiri atau hanya sendiri meriwayatkan Syarik ini, Syarik Al-Qadi. Jadi tidak ada ulama-ulama hadis yang lain itu yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hanya Syarik yang meriwayatkan. Jadi ini disebut dengan hadis gharib ya. Hanya Syarik yang meriwayatkan. Dari mana? Dari Ibnu Kulayb, dari Ibnu Kulayb. Wa Syarik laisa huwa munfaridan bihi. Tapi sebenarnya Syarik itu tidak secara sendiri saja meriwayatkan, tapi ada juga sebenarnya yang meriwayatkan hadis ini. Wa qala al-Baihaqi. Nah, Imam Al-Baihaqi berpendapat terkait dengan permasalahan ini. Hadzal hadis ya'uddu min afradi Syarik. Jadi hadis ini memang dinyatakan bahwa memang Syarik yang meriwayatkan secara sendiri hadis ini, tidak ada yang lain. Ini menurut Imam Al-Baihaqi. Hakaza zakaruhul Bukhari wa ghairuhu minal huffazil mutaqaddimin. Nah, pendapat ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan imam-imam hadis yang lain dari ulama-ulama hadis atau ulama-ulama penghafal hadis terdahulu, mutaqaddimin. Wa zada Abu Daud fi riwayatihi. Nah, sedangkan Imam Abu Daud itu meriwayatkan ada tambahan matan ya. Jadi matan itu adalah redaksi hadisnya. Sedangkan sanad itu adalah pertalian ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah sampai kemudian ke imam yang menuliskan hadis. Apa tambahan hadis atau apa tambahan matan hadis yang dikemukakan oleh Imam Abu Dawud? Lahu, jadi hadis itu memiliki wa iza nadaha ala rukbatayhi wa i'tamada ala fakhzihi. Jadi ada tambahannya, yaitu wa iza nahadha, apabila beliau Rasulullah SAW itu akan bangkit dari sujud,
Jadi nadhaha ala rukbatayhi, beliau itu bersandar ke kedua lututnya atau bertumpu pada kedua lututnya. Wa i'tamada ala fakhzihi, kemudian bersandar ke paha beliau. Itu ketika beliau akan bangun ya. Nah, kemudian apa pendapat ulama terkait dengan hadis ini atau tambahan dari matan hadis ini? Wahia ziyadatun dha'ifatun. Jadi ulama mengatakan bahwa ini adalah tambahan matan yang lemah ya. Min riwayati Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi. Jadi ini riwayat yang lemah yang diriwayatkan dari Abdul Jabbar bin Wa'il dari ayahnya. Dari walam yasma'hu. Jadi Abdul Jabbar bin Wa'il ini tidak mendengar langsung dari ayahnya. Ini menurut pendapat ulama. Waqila wulida ba'dahu. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Wa'il atau Abdul Jabbar bin Wa'il ini lahir setelah wafat ayahnya. Sehingga kemudian tidak mungkin dia mendengar hadis ini dari ayahnya. Nah, kemudian wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara." Jadi ini beliau akan menyebutkan hadis terkait dengan tata cara sujud ya. Jadi apa kata Anas bin Malik, bahwa saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara, bertakbir. Takbir di sini maksudnya adalah takbir intiqal ya. Takbir intiqal dari i'tidal kemudian akan menuju ke sujud. Wa zakaral hadis, kemudian menyebutkan hadisnya yang cukup panjang. Wa qala fi sujud. Nah, sehingga kemudian pada redaksi terkait dengan sujud, sabaqat rukbatahu yadaihi. Nah, beliau itu mendahulukan kedua lututnya baru kemudian tangannya. Rawahu Daraqutni wa Baihaqi wa asyara ila dha'ifih. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan Imam Baihaqi, tetapi kedua ulama ini mengindikasikan bahwa hadis ini dhaif ya. Nah, selanjutnya wa an Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan apabila salah satu di antara kalian itu akan sujud ya, fala yabruk, maka janganlah kalian itu turun untuk sujud kama yabrukul ba'ir, sebagaimana turunnya unta ketika akan duduk. Artinya unta itu duduk terlebih dahulu mendahulukan lututnya ya. Kalau kita lihat unta itu langsung membengkokkan lutut kaki yang depannya ya, terlebih dahulu. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, sehingga kemudian Rasulullah bersabda, letakkanlah terlebih dahulu kedua tanganmu baru kedua lututmu. Nah, ini pendapat yang berbeda dari pendapat yang awal tadi ya, dari hadis-hadis yang tadi yang mengatakan lutut terlebih dahulu. Kalau ini yang lebih dahulu itu adalah tangannya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadi jayyid. Jadi ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid atau sanad yang baik. Walam yudha'afhu, jadi tidak mendoifkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Walam yudha'afhu Abu Dawud an Abdullah bin Sa'id al-Muqbiri an jaddihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza sajada ahadukum falyabda bi rukbatayhi qabla yadayhi wa la yabruk burukal jamal." Jadi ada hadis lain juga yang mirip ya dengan hadis tadi itu, yang mengatakan bahwa apabila salah satu di antara kalian itu sujud, maka mulailah dengan meletakkan terlebih dahulu kedua lutut sebelum yadaihi, sebelum falyabda bi rukbatayhi, maka mulailah dengan kedua lutut sebelum kedua tangan. Wala yabruk burukal jamal.
dan janganlah kalian itu turun untuk sujud itu seperti turunnya unta. Rawahul Baihaqi wa dha'afuhu. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, tetapi hadis ini dinyatakan dhaif oleh Imam Al-Baihaqi. Wa qala Abdullah bin Sa'id dhaifun. Jadi Abdullah bin Sa'id juga mengatakan hadis ini kualitasnya dhaif ya. Ya, yang disebut dengan hadis dhaif tadi itu adalah hadis yang kurang salah satu dari syarat syarat hadis sahih yang tadi ya, yang sudah disebutkan. Kemudian wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas, beliau berkata, kunna nad'u rukbataini qabla al-yadaini, bahwa kami meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua tangan ketika akan sujud. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Wadda'a annahu nasihun li taqdimil yadain. Jadi hadis ini menurut Ibnu Khuzaimah, beliau mengklaim bahwa hadis ini sebenarnya hadis yang menasakh atau yang menghapus hukum dari hadis yang mengatakan bahwa yang didahulukan itu adalah tangannya. Wa kaza i'tamadahu ashabuna, begitu juga ashabuna. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i itu juga berpegang kepada hadis ini. Walakin, nah di sini kemudian Imam An-Nawawi berpendapat bahwa walakin la hujjata fihi, akan tetapi tidak dapat dijadikan hujjah hadis ini. Kenapa? Menurut Imam An-Nawawi li'annahu dha'ifun, karena hadis ini kualitasnya lemah, dhaif. Zahirut tad'ib bayyanal Baihaqi wa ghairuhu dha'afuhu wa huwa min riwayat Yahya bin Salamah bin Kahail wa huwa dha'ifun bi ittifaqil hufaz. Jadi ini kejelasan kedhaifannya itu disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam-imam hadis yang lain yang diambil dari riwayat Yahya bin Salamah bin Kahail, yaitu hadis ini menurut kesepakatan para ulama penghafal hadis itu dhaif. Qala Abu Hatim, bahkan Abu Hatim mengatakan bahwa huwa munkarul hadis. Hadis tadi itu adalah hadis mungkar. Wa qala Al-Bukhari, nah Imam Al-Bukhari berkata terkait dengan hadis tadi itu, fi hadisihi manakirun wallahu a'lam. Jadi di dalam hadis itu terdapat kemungkaran. Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Sini ada satu paragraf lagi. Far'un. Qala Syafi'i fil Jadi berkata Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya, kitab Al-Um, terkait dengan tata cara sujud yang beliau sukai atau sebagai pendapat beliau di dalam kitab Al-Um. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i? Uhibbu ayyabtadi at-takbir qa'iman wa yanhitu wa ka'annahu sajid. Jadi kata Imam Syafi'i, saya lebih suka memulai dengan takbir qa'iman. Jadi untuk sujud itu beliau lebih suka ketika i'tidal dalam posisi berdiri tegak, beliau mulai melakukan takbir intiqal ya. Wa yanhitu wa ka'annahu sajid, dan kemudian baru menunduk atau turun untuk sujud, wa ka'annahu sajid, dan seakan-akan turunnya itu seperti orang yang sujud juga. Tsumma innahu yakunu awwala ma yad'a 'alal ardi minhu rukbatayhi. Nah, kemudian yang paling pertama kata Imam Syafi'i diletakkan di bumi atau di tempat sujud itu dari anggota sujud adalah rukbatayhi, kedua lututnya. Summa yadayhi, kemudian baru diikuti oleh kedua tangan. Summa wajahu, kemudian baru diikuti oleh mukanya. Fa in wada'a wajahu qabla yadayhi. Nah, adapun apabila meletakkan wajah terlebih dahulu sebelum tangan, jadi tadi lutut terlebih dahulu, kemudian baru wajahnya. Nah, setelah itu diikuti oleh tangan. Au yadayhi qabla rukbatayhi, atau meletakkan tangan dulu baru lutut. Karihtuhu, maka menurut Imam Syafi'i cara seperti ini saya menghukuminya makruh. Wala i'adata alaihi wala sujudas sahwi. Akan tetapi cara ini tidak perlu diulang ya. Dan tidak perlu juga melakukan sujud sahwi, walaupun hukumnya itu menurut Imam Asy-Syafi'i ini makruh. Qala, nah Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat, berkata, wa in akhara takbira,
Nah, seandainya mengakhiri takbir. Nah, tadi kan di awal beliau mengatakan bahwa beliau lebih suka bertakbir intikal itu ketika dalam kondisi berdiri tegak ya. Nah, tapi dalam konteks ini apabila mengakhiri takbir, anzalika yakni anil inhitat. Jadi apabila mengakhiri takbir dari turun tadi itu, wa kabbara mu'tadilan, akan kemudian beliau itu atau ketika sudah sujud baru bertakbir, autarokat takbir karihtu zalika, atau tidak mengucapkan takbir. Nah, apa pendapat Imam Syafi'i? Ini juga menurut saya ini makruh. Jadi mengakhiri takbir, jadi takbirnya itu ketika dia sudah sujud, baru atau dia meninggalkan takbir, tidak bertakbir intikal sama sekali, menurut Imam Syafi'i, karihtu zalika. Saya menganggap ini perbuatan yang makruh. Qala Syekh Abu Hamid fi ta'liqihi, Syekh Abu Hamid di dalam kitab ta'liqnya berpendapat, wal jabhatu wal anfu ka'adwin wahidin. Jadi wajah atau dahi dan hidung itu seperti satu anggota. Anggota yang satu ya. Yuqaddimu ayyuhuma syaa, sehingga kemudian boleh mendahulukan yang mana saja. Jadi yang penting tadi itu yang pertama adalah lutut, tangan, baru kemudian mau mendahulukan dahi silakan, atau mau mendahulukan hidung silakan. Ini menurut Syekh Abu Hamid di dalam kitab ta'liqnya. Nah, demikian penjelasan uraian para ulama terkait dengan perbedaan pendapat dan perbedaan dalil yang digunakan. Tadi kesimpulannya di sini menurut Imam An-Nawawi, jadi tidak ada yang lebih kuat ya. Tidak ada yang lebih kuat terkait dengan kesunahannya. Boleh menggunakan boleh mendahului lutut terlebih dahulu baru kemudian tangan, atau boleh tangan dulu terlebih dahulu baru lutut. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri itu lebih suka ya, atau lebih mengambil pendapat yang mendahulukan lutut terlebih dahulu baru tangan, kemudian baru dahi dan hidung. Nah, ini penjelasan terkait dengan tata cara sujud di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.